resesi menjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi, inilah fakta-fakta. Kebijakan ekonomi makro adalah bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara dengan tujuan utama untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah positif. Itu sudah barang tentu. Karena yang namanya kebijakan ekonomi makro, ya tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi yang positif. Tapi bagaimana dengan kondisi tahun 2020 kita dilibat oleh COVID-19? Maka kebijakan makro yang dijalankan akhirnya undang-undang kacau balau, dan itu tidak hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. 155 negara di dunia semuanya terjadi resesi ekonomi. Nah, jenis-jenis kebijakan makro ini ada 3, yaitu 1, kebijakan fiskal yang menjadi wewenang Menteri Keuangan. Yang kedua, kebijakan moneter yang menjadi kewenangan sepenuhnya Gubernur Bank Sentral. Jadi Gubernur Bank Sentral di Indonesia itu adalah independen, tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, kebijakan dari sisi penawaran yang dilakukan oleh seluruh kabinet pemerintahan Jokowi. Mengapa kok ada kebijakan sisi penawaran? Karena pada dasarnya baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter itu adalah menstimulasi sisi permintaan, sehingga perlu ada keseimbangan, ada kebijakan penawaran. Lanjut Mas Nurul. Jadi ruang lingkup pembahasan ekonomi makro adalah tidak hanya menstimulasi dunia usaha saja, melainkan meliputi seluruh variabel ekonomi. Misalnya saja seperti pendapatan dan belanja negara. Nah, itu tugasnya Menteri Keuangan. Jumlah uang yang beredar, stabilitas mata uang, inflasi, tingkat suku bunga acuan. Nah, itu tugasnya Gubernur Bank Indonesia. Sedangkan pertumbuhan ekonomi itu menjadi tugas bersama, baik antara dan tingkat inflasi adalah menjadi tugas bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Kemudian sistem perizinan, meningkatkan investasi, meningkatkan kesempatan kerja, menetapkan upah tenaga kerja, dan menjaga stabilitas neraca pembayaran internasional, itu menjadi tugas seluruh kabinet yang terkait. Mas Nurul, judulnya belum muncul. Nah, ini yang saya katakan resep ajaib. Resep ajaib Jokowi untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Dan anehnya, 3 resep ajaib ini semuanya diminimirin. Semuanya dicaci maki. Yang lucunya, yang mencaci maki juga seorang profesor doktor, tapi mungkin ujungnya bocong kali ya. Yang pertama adalah 3 resep menjadi kebijakan ajaib dari Jokowi. Saya rangkum di sini. Yang pertama adalah lesson learned krisis moneter tahun 98 yang lalu. Pemerintah melakukan antisipasi secara dini dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Yang kemudian, syukur alhamdulillah, dengan suara bulat, maka perpu tersebut tidak ada yang dicoret dan disahkan begitu saja dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Sehingga dengan adanya perpu ini, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisaris Lembaga Pendampingan Simpanan, sehingga berkata menahan segala gejolak di bidang moneter, maka walau pada saat-saat Indonesia baru terpapar oleh COVID-19, rupiah sempat anjlok menjadi 16.000, tetapi
alhamdulillah setelah beberapa bulan kemudian dan sampai saat ini, bahkan hari ini rupiah sangat kuat, yaitu berkisar 14.300 rupiah. Nah inilah yang menyebabkan mengapa walaupun pandemi ini merusak tatanan baik sosial politik, budaya, perdagangan, sektor real, pabrik, transportasi, perhotelan, wisata, dan lain-lain hancur, tetapi alhamdulillah sektor mercantile tetap bisa distabilkan oleh yang namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK dengan 4 orang anggota yang saya sebutkan tadi. Kemudian hanya dengan waktu 1,5 tahun bahkan kurang, maka Indonesia yang tadinya mengalami resesi ekonomi selama 3 triwulan, yaitu triwulan kedua, 3, 4, itu kita triwulan 3, triwulan 4 tahun 2020, dan triwulan pertama tahun 2021 kita mengalami kontraksi, di mana akhirnya terakhir kita minus 2,7% pertumbuhan ekonomi kita. Namun alhamdulillah pada semester kedua tahun 2020 dunia digemparkan karena dari minus 2,7% menjadi surplus 7,07%. Nah itu yang dinamakan membalik kondisi resesi menjadi akselerasi, di mana pada tahun 98 waktu SBY mengalami hantaman krisis moneter, untuk memulihkan kondisi krisis itu membutuhkan waktu 4 tahun, namun ini hanya 1,5 tahun bahkan kurang sudah dibalikkan dari resesi. Kemudian terjadilah recovery, setelah recovery terjadi normalisasi, dan akhirnya Jokowi berhasil membawa perekonomian Indonesia pada akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan 7,07%. Tapi memang itu pada triwulan ketiga menjadi turun lagi karena ada merajalelanya COVID varian baru Delta. Tapi mudah-mudahan pada triwulan keempat yang terakhir ini kita akan maju lagi sekurang-kurangnya 5% pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian apa rumus ajaib yang ketiga, yaitu Jokowi menggelontorkan helikopter kuat yang besarnya hampir 500 triliun sebenarnya itu. Tapi itu saya tulis 1.500 triliun ya dalam 2 tahun anggaran. Itu helikopter uang itu termasuk sektor usaha, sektor UMKM, sektor manufacturing, usaha dan lain-lain yang murni distrukturkan rakyat dengan berbagai program baik yang namanya membayarkan iuran BPJS Kesehatan, yang program keluarga harapan, bantuan sembako, kemudian ada juga kerja yang di saluran air yang di desa-desa itu sebagai bantuan sosial, dan itu melalui 60% dana bantuan sosial. Nah, dengan bauran subsidi baik dari sisi demand maupun dari sisi supply, sisi demand yaitu kepada konsumen, pegawai yang gajinya kurang 5 juta subsidi, kemudian rakyat miskin subsidi, kemudian orang yang sakit kena COVID-19 berobat gratis, kemudian vaksinasi juga gratis. Itu semua adalah uang helikopter yang besar sebanyak 1.500 triliun dalam 2 tahun anggaran ini. 3 resep ajaib ini tidak dimiliki oleh kepala negara yang lain. Bahkan di Turki hari ini tingkat suku bunganya itu sudah 20%. Dan apa yang terjadi? Nilai tukar mata uang lira terhadap US dollar itu pernah mencapai depresiasi sebesar 56%.
Bayangkan pada waktu yang sama Indonesia hanya depresiasi 1,23%, sangat kecil sekali. Bahkan hampir tidak ada beda nilai kurs mata uang rupiah terhadap dolar sebelum pandemi, kemudian pada akhir sekarang ini. Itulah kehebatan pemimpin jenius kita, Jokowi. Kemudian yang berikutnya, siapa sebenarnya di balik pelaksana pemulihan ekonomi ini? Sebenarnya ada dua pihak, yaitu pihak Komite Penanganan COVID sekaligus pemulihan ekonomi nasional, di mana sebelum Perpres nomor 54 tahun 2020 itu mereka berdiri sendiri, tapi setelah itu digabungkan dengan ketua tim pengarahnya adalah Erlangga Hartarto beserta Menteri Keuangan dan lain-lain. Kemudian ketua pelaksananya adalah Erick Thohir. Kemudian ketua satgasnya itu dipegang oleh masing-masing dari BNPB dan dari Kementerian Kesehatan. Baiklah, lanjut, Mas Nurul. Jadi di samping komite PCPEN, nah itu, dan ada satu lagi lembaga yang juga luar biasa di dalam mengerem lajunya stabilitas, mengerem lajunya jatuhnya nilai rupiah terhadap valuta asing, yaitu apa yang dinamakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Komite Stabilitas Sistem Keuangan ini waktu zaman SBY pernah juga dibentuk, tapi rancangan undang-undangnya ditolak oleh DPR. Nah, oleh Menteri Keuangan, karena kebetulan Menteri Keuangan yang sama, waktu itu juga Menteri Keuangannya Sri Mulyani, maka begitu terjadi pandemi COVID-19, tidak ragu-ragu lagi karena dukungan dari Presiden yang sangat kuat, maka rancangan undang-undang mengenai sistem keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanggulangan COVID-19 dikeluarkan Perpu nomor 1, dan hanya hitungan minggu dalam sidang di DPR diketok palu disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Nah, tahun depan 2022 undang-undang yang mengatur sistem keuangan dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sudah berakhir. Jadi mulai besok pagi tahun 2022 undang-undang itu tidak lagi memberi kelonggaran kepada Menteri Keuangan, tapi Menteri Keuangan sudah berhasil meletakkan landasan dan sudah membalikkan kondisi resesi menjadi kondisi akselerasi pertumbuhan ekonomi tanpa dampak terhadap inflasi, tanpa dampak terhadap penurunan nilai mata uang, tanpa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, tanpa dampak terhadap dunia usaha. Malah kemarin Sri Mulyani baru bilang, inilah hal yang paling bahagia bagi saya dan seluruh rakyat Indonesia. Karena setelah 18 tahun berlalu, baru hari ini pencapaian target penerimaan pajak dalam negeri melampaui sasaran. Alhamdulillah. Sehingga teman-teman di sistem pajak menikmati bonusnya. Ada yang terima 90 juta, ada yang 95 juta, ada yang 100 juta, bahkan ada yang 120 juta. Luar biasa. Alhamdulillah, kalau teman yang dapat uangnya, saya sebagai mantan pensiunan Kementerian Keuangan ikut berbahagia. Para peserta webinar yang saya hormati, bahwa tidak sampai di situ sepak terjang Jokowi dan Sri Mulyani di dalam menjaga stabilitas keuangan negara dan moneter, tetapi beliau sudah memasukkan konsep-konsep yang indah itu, yang ternyata mujarab itu, ke dalam RUU revisi Undang-Undang Bank Indonesia.
Maka di dalam undang-undang yang baru nanti, KKSK itu menjelma menjadi seperti Dewan Moneter. Nah, belum ahli-ahli hukum kadrun sudah nyinyir bahwa Jokowi sama dengan Soeharto akan menghidupkan kembali yang namanya Dewan Moneter. Namun di dalam draft kemudian diganti menjadi Dewan Stabilitas Keuangan. Jadi RUU sentralnya diubah, namanya bukan Dewan Moneter tapi Dewan Stabilitas Sistem Keuangan. Atau penurunan pertumbuhan selama 2 triwulan atau lebih. Tapi kalau resesi tersebut melampaui 1 tahun, maka namanya menjadi depresi. Nah, itulah yang terjadi tahun 98. Tapi alhamdulillah Indonesia tidak sampai depresi. Baru 3 triwulan bangkit, semangat, tumbuh dengan 7,07%. Jokowi tidak ragu-ragu menggelontorkan uang untuk penanggulangan COVID-19 sekaligus pemulihan ekonomi nasional, yaitu slide berikutnya Mas Nurul. Sedangkan pada tahun 2021 dialokasikan sebesar 744,77 triliun. Siapa yang bilang Jokowi tidak lagi care dengan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi? Ternyata alokasi anggarannya meningkat dari 695,2 triliun menjadi 744,77 triliun. Yang realisasinya alhamdulillah sampai bulan November kemarin sudah mencapai 501 triliun lebih. Itu yang dikatakan oleh media sebagai uang helikopter atau 67,4%.